permintaan Nabi Adam itu terjadi pada tanggal 8 Dzulhijjah. Artinya apa? Tarwiyah itu dikatakan dalam arti kategori ragu, mamang, dan khawatir atau bimbang. Jadi Nabi Adam sewaktu membangun Ka'bah itu ada keraguan di dalam dirinya. Maksudnya keraguan itu, saya sudah melaksanakan perintah Allah, ntar pahalanya apa gitu, kata Nabi Adam semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa mawalah amma ba'da. Hadratul kiram, Bapak Ibu jamaah sholat Aisyah Nur Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tawasul terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan rutinitas kajian bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Saya ucapkan dengan Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa khususan ila jami'i walikil kutubil lati ta'alamna wa khususan ila sayyidi syaikhul qadir al-jilan wa tasallahu sirahu alaihi wa khususan ila aba'ana wa ummahatina wa jaddina wa jaddatina wa amina wa amadina wa khulina wa auladina. Allahumma ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Karena masih berdekatan dengan hari raya Idul Adha, maka sedikit sebelum bab selanjutnya di sini kami ingin mengulas tentang beberapa penamaan hari sebelum Idul Adha dan keterangannya. Jadi sebelum tanggal 10 Dzulhijjah itu ada tanggal 8 dan 9, dan di situ diberi nama dengan Yaumul Tarwiyah dan Yaumul Arafah atau hari Tarwiyah dan Arafah ya. Ini bukan tentang hal-hal yang diwajibkan bagi orang yang sedang melaksanakan haji, tapi mengapa hari tanggal tersebut itu dinamakan Tarwiyah dan Arafah dan sejarahnya seperti apa. Saya mengutip dari tafsir Mafatihul Ghaib yang ditulis, yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Fafihi salah satu aqwalin ahaduha anna Adam alaihi salam amara bi bina'il bait. Jadi mengapa tanggal 8 Tarwiyah itu dinama 8 Dzulhijjah itu dinamakan dengan hari Tarwiyah? Menurut pendapat yang dikumpulkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bahwa sejarahnya anna Adam amaru bibina il baiti falamma banahu tafakkar. Jadi pada saat tanggal tersebut 8 Dzulhijjah, Nabiullah Adam alaihi salam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membuat sebuah bangunan yang sekarang dikenal dengan nama Ka'bah. Falamma banahu tafakkar. Ketika udah setengah perjalanan, udah mungkin sampai setengah tingginya atau sudah fondasi gitu, pada tanggal 8 Dzulhijjah tersebut Nabiullah Adam itu berpikir, Rabbi inni likulli amil ajran fama ajri ala hadzal amal. Ya Tuhan,
semua orang yang bekerja di dunia ini akan mendapatkan pahala atau upah. Baik siapapun yang melakukan pasti mendapatkan upah. Fama ajri ala hadal amal. Lalu kalau saya membangun Ka'bah ini atau sesuatu yang engkau perintahkan ini, pahala saya atau upah saya itu apa? Qala idza tufta bihi wa fartu laka dzunubak bi awwal syautin min tawafik. Kemudian dikatakan bahwasanya ketika engkau melakukan tawaf atau mengitari bangunan tersebut di tempat ini, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu pada putaran pertama tawaf. Lalu mendapatkan jawaban semacam itu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam itu belum puas. Karena belum puas, Nabi Adam protes. Ya Rabbi zidni. Kalau begitu ya Allah, tambahkanlah. Aufirli auladika idza qafu bihi. Kalau memang kau ingin tambah, maka seluruh anak cucumu kelak yang mengitari Ka'bah ini akan kuampuni semua dosanya. Mendapatkan jawaban itu, Nabi Adam belum puas lagi. Qala zidni, ya Allah, tambahi lagi. Alfir li kulli man istaghfara lahu qaifun minal muwahhidin auladik. Lalu Allah akan menjanjikan mengampuni dosa setiap orang yang memohon ampun, meminta istighfar saat melakukan tawaf di Baitullah. Jadi semua yang melakukan tawaf di Baitullah, baik karena haji maupun karena umroh, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasani, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengapa dinamakan tarwiyah? Anna Ibrahim alaihi salam ra'a fi manami lailatat tarwiyah ka'annahu yadbahuna fa asbaha mufakkiran hal hadza min Allah taala au minasyaiton. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihi salam pada malam 8 itu bermimpi beliau itu menyembelih anaknya. Jadi pada malam 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim dalam tidurnya beliau bermimpi sedang menyembelih, seakan-akan menyembelih anaknya. Nah, pagi hari tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim masih ragu, bimbang. Kenapa kok bimbang? Ntar jangan-jangan apa yang terjadi semalam yang saya dapatkan itu bukan wahyu dari Allah, tapi melainkan godaan dari setan. Karena sebagaimana kita pahami bersama, mimpi dari para nabi itu adalah wahyu atau syariat, karena tidak ada nabi yang diwahyukan dengan cara yang macam-macam. Ada kalanya lewat mimpi, ada kalanya Jibril datang begitu saja dengan bentuk yang dia kehendaki, semacam itu. Nah, tanggal 8 itu Nabi Ibrahim yurawi, artinya dia masih bimbang, masih ragu. Jangan-jangan nanti yang saya alami itu bukan dari Allah, tapi melainkan dari setan. Maka ketika tanggal 9 atau Arafah itu terjadi mimpi tersebut berulang lagi, mimpi yang sama. Sehingga karena pengulangan semacam itu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam memantapkan hatinya bahwa mimpi yang beliau alami pada malam hari itu adalah wahyu dan benar-benar perintah dari Allah untuk menyembelih putranya. Jadi dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, itu jadi tarwiyah itu menurut sejarah dari Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan latar belakang tersebut dinamakan tanggal 8 Dzulhijjah itu diberi atau dinamakan dengan tarwiyah karena pada tanggal tersebut mencatat beberapa Nabiullah itu mengalami keraguan, mengalami kebimbangan. Yang ketiga, anna ahlal Makkah yakhrujuna yaumat tarwiyah ila Mina fayarawuna fil ad'iyah
allati yuriduna yudkaruha fi wadahim bi Arafah. Yang ketiga, menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, mengapa tanggal 8 Dzulhijjah itu dikatakan tarwiyah? Yaitu pada tanggal 8 orang yang sedang melaksanakan ibadah haji itu keluar menuju Mina. Tanggal 8 Dzulhijjah itu mereka yang melaksanakan ibadah haji keluar menuju Mina. Selama perjalanan mereka itu berpikir tentang doa-doa yang akan mereka panjatkan esok harinya, yaitu pada tanggal 9 saat berada di tanah Arafah. Karena Arafah itu ketika musim haji, sebagaimana banyak hadis yang mengatakan bahwa al-hajjul Arafah, bahwa haji itu puncaknya berada di Arafah, maka doa yang dikabulkan, yang mustajabah itu akan dikabulkan oleh Allah di tanah Arafah. Sehingga ketika keluar dari tanah Mina menuju tanah Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah, masyarakat yang orang-orang yang melaksanakan haji itu sedang bingungnya itu mau doa apa ini, karena tahu momentum pada tanggal 9 itu nanti berada di tanah Arafah pada puncak haji, itu doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mempersiapkan doa. Nah, itu diantara beberapa keterangan yang diriwayatkan atau yang diterangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi terkait penamaan tanggal 8 Dzulhijjah, mengapa dinamakan dengan hari tarwiyah. Lalu pada tanggal 9, nah ini dinamakan dengan hari Arafah ya, karena disimpulkan bahwa beberapa kejadian yang terjadi pada tanggal 9 Arafah sehingga pada tanggal 9 Dzulhijjah ini dinamakan sebagai Yaumul Arafah. Yang pertama, sesungguhnya pada hari itu dipertemukan suami istri yang sudah bersama dalam surga lalu diusir ke dunia. Siapa? Nabiullah Adam alaihi salam dan Ibu Hawa. Jadi Nabiullah Adam dan Ibu Hawa ini bertemu setelah lama berpisah ketika diusir dari surga. Mereka itu bertemu pada tanggal 9 Dzulhijjah, tepatnya di Jabal Rahmah. Jadi di Jabal Rahmah pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Adam dan Ibu Hawa yang sudah lama berpisah ini bertemu. Nah, sehingga pertemuan ini dinamakan Arafah atau saling bertatap muka. Sama kayak istilah orang ketika ingin melamar tuh, sebelum melamar kan mengadakan ta'aruf kan, itu memperkenalkan diri. Yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa pada tanggal 9 Jibril ini malah mengajarkan tata cara melakukan ibadah haji kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika sampai di tanah Arafah, Jibril berkata, apakah engkau sudah tahu? Tahu kan dalam bahasa Arab Arafah. Arafah ya arif. Itu berarti mengindikasikan bahwa Nabiullah Adam itu sudah memahami, sudah mengetahui tata cara pelaksanaan ibadah haji yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah, Nabiullah Ibrahim itu sudah memantapkan hatinya yang sebelumnya bermimpi menyembelih anaknya dan masih ragu, sehingga pada tanggal 9 Nabiullah Ibrahim memantapkan hatinya untuk melakukan apa yang beliau mimpikan pada malam hari. Tapi beliau Nabiullah Ibrahim berdiskusi terlebih dahulu dengan putranya yang akan disembelih. Dan karena putranya ini juga nabi, maka tanpa ragu pada tanggal 9
Dzulhijjah, putranya ini langsung mengiyakan eksekusi dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah atau bertepatan dengan hari raya Kurban yang kemarin sudah kita laksanakan bersama-sama. Hadirin yang saya hormati, kilasan sejarah terkait penamaan hari pada tanggal 9 dan 8 Dzulhijjah ini penting kita pahami bersama sebagai upaya atau sarana. Satu, kita lebih mengetahui hal-hal yang mungkin sebelumnya kurang paham. Yang kedua, lebih bisa menghargai dalam keagamaan yang sering kita lakukan, seperti halnya kesunahan berpuasa pada tanggal 8 atau pada hari Tarwiyah, lalu kesunahan berpuasa pada hari Tasu'a, ya, Tarwiyah dan Arafah, atau tanggal Tasu'a itu 9 itu kesunahan puasanya itu dilandaskan berdasarkan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan keutamaannya itu barang siapa yang kemarin tanggal 8 Dzulhijjah itu berpuasa sunnah, maka dosa setahun yang dia miliki diampuni. Dan barang siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah berarti Arafah, berarti Allah akan mengampuni dirinya selama dosa 2 tahun di belakang. Jadi Bapak Ibu yang kemarin sudah melaksanakan puasa sunnah ya Tarwiyah dan Arafah, alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, di samping itu ya Tarwiyah dan Arafah itu juga momentum ibadah haji. Jadi biasanya ketika kita umat Islam itu mengulas sejarah orang baik, ketika mengulas sejarah orang soleh, itu hanya mengharapkan satu, teladan kebaikan dari orang tersebut. Yang kedua, mendapatkan keberkahan dari orang soleh yang kita ceritakan, seperti manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani yang dibaca, kemudian Maulid Nabi yang dibaca. Nah, ketika kita menceritakan menghayati dari sejarah penamaan Tarwiyah dan sejarah penamaan Arafah, bisa jadi dengan keberkahan kita mengetahuinya, kita akan ditimbali Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dengan mudah dan gampang. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.